Hao. Ya, ketemu lagi kita di program live ini. Dan mohon maafkan waktu yang sudah berlalu, sudah melewati. Sehingga karena ada gangguan biasa, namanya juga teknologi, kita harus bersahabat dengan yang namanya signal ya, koneksi internetan. Nah, baik, hari ini kita ketemu yang seharusnya berada di hari di hari Rabu yang kemarin, namun karena beberapa hambatan sehingga kita ganti hari ini. Namun juga banyak sekali hambatan, ternyata berbuat kebaikan itu tidaklah gampang. Banyak tantangan yang harus kita lewati. Nah, program hari ini kita namakan adalah program live Keluarga Moralitas. Ini adalah salah satu dari 2 program baru Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Kita menyebutnya Keluarga Moralitas karena keluarga adalah tempat pertama untuk kita berbagi tentang nilai-nilai kehidupan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kali ini bersama Keluarga Moralitas kita akan berbagi seputar pembelajaran moralitas yang dapat kamu nikmati secara langsung dari rumah bersama keluarga. Sharing ditayangkan secara live, tayangan setiap hari Rabu pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Hari ini mohon maaf juga kita hanya live di YouTube. Dan kita akan sharekan kembali nanti di Facebook ya. Nah, dan ingat para peserta juga dapat memberikan pertanyaan, ingin berbagi seputar pembelajaran secara langsung melalui chat live. Silahkan, kita akan tunggu ya. Baik, hari ini kita membahas tentang memilih hal yang benar-benar penting dalam kehidupan dengan benar. Nah, memilih hal yang benar-benar penting. Apa yang penting? Ya, kita juga harus tahu dengan benarnya. Sudah penting, apakah benar? Kita harus tahu checklistnya. Nah, kemudian kita akan lihat benar itu dengan standarnya apa. Itu juga kita harus tahu. Bukan benar karena gue atau karena aku atau teorinya aku. Nah, kita harus tahu benar itu sesuai dengan kebenaran. Nah, kemudian kita akan lanjut, kita akan lihat bagaimana kehidupan kebahagiaan, kehidupan manusia. Nah, bagaimana itu kehidupan kita? Kita harus tahu bahagia hidupnya manusia itu seharusnya seperti apa? Apakah dengan standar kebenaran atau standar keduniawian? Nah, ini kita juga harus mengerti agar apa? Agar nilai hidup kamu akan semakin lama semakin tinggi, akan menjadi orang-orang yang luhur. Nah, kita harus percaya bahwa diri kita adalah orang-orang luhur. Kita punya bakat, punya berlian itu sudah ada di dalam diri kita dan kita tinggal menggali di dalam diri kita sendiri. Nah, kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Ayo, Bapak Ibu, pasti ingin bahagia atau pasti mau bahagia atau itu setiap orang mengharapkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang seperti apa yang kamu harapkan? Apakah dengan memiliki banyak harta, kamu memiliki banyak rumah, kemudian kamu memiliki banyak pasangan atau seperti apa? Nah, apakah itu yang membuat kamu bahagia? Namun kita semua tahu bahagia itu tidak seperti itu, tapi jalan yang kamu jalani menuju kebahagiaan itu yang kamu cari. Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kamu tersandung dengan jalan kebahagiaan tersebut. Padahal inginnya bukan itu, udah tahu banyak duitnya, banyak hartanya juga gak bahagia. Tapi kamu waktu sehari-hari dalam menjalankan kehidupan, kamu menuju ke arah yang ke sana, yang kebahagiaan yang tidak boleh dikatakan tidak akan lestari, tidak akan bisa kita bawa pergi nantinya. Itu kadang-kadang kita lebih banyak menuju ke kehidupan yang seperti itu. Nah, itu kebahagiaan kita inginkan. Jadi semua pada setuju ya bahwasanya kita semua ingin bahagia. Nah, kemudian kita akan lihat di nextnya. Maka bagaimana
membuat manusia hidup bahagia. Nah, kuncinya ada di mana? Nah, kita harus tahu, kita harus membuat. Jadi kita bukanlah menunggu bahwasanya bahagia itu bisa datang sendiri. Nanti aja lah, nanti setelah aku agak tua sedikit, atau aku nanti agak dapat seperti apa, nanti datang bahagianya sendiri. Nggak akan mungkin. Bahagia itu kita yang menenunnya, kita yang sebagai arsitek dari kebahagiaan kita. Kamu yang akan melukis kehidupan kamu. Terserah lukisan itu akan kamu gambar seperti apa, lukisan itu bentuknya seperti apa. Belum lagi tinta, pulpen, pensil yang kamu gunakan. Apakah kamu menggunakan pulpen yang sejenis apa? Nah, itu juga banyak menjadi pilihan dari hidup kamu. Nah, pulpen itu bisa aja pulpen yang memakai tinta apa? Nah, tinta kebahagiaan kah? Tinta dengan tangisan kah? Tinta dengan keberantakan? Atau tinta dengan darah? Nah, itu semua menjadi pilihan dalam hidup kamu. Sadar tidak sadar, kita juga menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan kita malah menyeret diri kita untuk melukiskan hidup ini, membuat hidup ini lebih menderita. Kita yang membuat. Dan kita selalu lebih banyak mau mengatakan mencari kambing hitam, ya, itu gara-gara kamu tuh, kamu yang membuat aku begini nih. Sebenarnya tidak, karena kita rela menerima orang membuat diri kita, maka kita bisa menderita. Tapi kalau kita berani untuk tidak menerima siapa saja yang akan membuat aku menderita, aku tidak akan terima, nah maka saat itu kamu tidak akan menderita. Nah, itulah kita sebagai arsitek dalam kehidupan kita. Kita yang membuat kita bahagia, tidak ada orang lain. Jadi jangan pernah mencari kambing hitam untuk membahagiakan dirimu sendiri. Apakah kamu merasa bahagia? Mungkin ada ya beberapa. Coba kamu ukur dalam 24 jam ini, atau dari kamu buka mata sampai sekarang, sudahkah kamu bahagia? Berapa banyak kekesalan, berapa banyak pikiran yang penat, berapa banyak pikiran yang negatif yang dalam hari ini kamu buka mata sampai detik ini kamu punya pikiran yang tidak bahagia, dan berapa detik kamu bahagia. Nah, inilah tolak ukur kita. Kita harus tahu, ini jangan-jangan tadi lagi sambil menunggu, waduh kok lama sekali live-nya ya. Nah, apakah itu juga membuat kamu tidak bahagia? Nah, inilah saat-saatnya kita diuji seperti apa bahagia yang ada di dalam diri kita. Nah, kita akan lihat semua perasaan bahagia di dalam kehidupanmu sesungguhnya pilihan yang sudah benar yang telah kamu pilih. Nah, jadi perasaan bahagia. Nah, kita butuh koneksikan dengan yang namanya logika kita, pikiran kita. Jadi jangan cuma pakai perasaan. Dan ini harus kita tentukan dengan pilihan yang sudah benar. Inilah koneksi dengan logika, bukan cuma dengan perasaan saja. Setelah kamu koneksikan dengan yang sudah benar, yang telah kamu pilih, maka itu akan lahir yang namanya perasaan yang bahagia. Nah, kemudian kita akan lihat juga di next ini, seperti yang dikatakan, hal yang paling sulit dalam kehidupan itu bukanlah perjuangan, melainkan sebuah pilihan. Hari ini kamu memilih untuk menunggu, belajar dan terus belajar. Itu pilihan. Dan masih banyak orang mungkin di waktu ini mereka masih sibuk dengan duniawinya, masih sibuk dengan kesenangannya, masih sibuk dengan kepenatan dirinya, kesibukannya. Nah, dan kamu hari ini bisa duduk dengan tenang, mendengar, hanya cuma duduk, mendengar, dan mengikuti. Apakah itu pilihan? Ya, itu adalah pilihan. Pilihan yang seperti apa? Kamu yang akan menentukan pilihan ini sudah benar atau pilihan ini sudah salah. Pilihan ini tepat atau pilihan ini tidak tepat. Kita yang akan tahu. Nah, setelah kamu memilih, barulah disebut kita bisa berjuang. Nah, dalam kehidupanmu,
Pilihan yang mana yang sudah kamu pilih dengan benar? Nah, tentunya punya jawaban dong. Nah, coba ingat-ingat, coba direnungkan pilihan apa. Apakah pilihan akan pasanganmu? Apakah pilihan akan makanan kesehatan kamu? Apakah pilihan dengan pakaianmu? Apakah pilihan dengan tutur katamu? Nah, itu semua adalah pilihan. Kamu boleh memilih bertingkah laku, mau kasar, mau lembut, itu menjadi pilihan. Bersikap juga sama, mau kasar, mau lembut, ya kamu juga yang menentukan pilihan. Kemudian berpakaian yang dengan santunnya, kamu juga yang menentukan pilihan. Makan yang sehat, makanan yang bukan cuma enak di antara mulut, ya itu punya lidah itu untuk cuma ngerasa enak atau tidaknya, itu juga pilihan kamu. Padahal setelah masuk ke dalam, enak atau tidak, itu belum tentu sehat untuk diri kamu. Nah, maka ayo kita memulailah untuk memilih hal yang itu yang benar-benar benar, menjatuhkan pilihan dengan benar. Nah, setiap saat dalam kehidupan kita selalu membuat pilihan. Benar ya? Apakah sekarang Anda memilih? Ya, tentunya Bapak Ibu sudah memilih. Duduk dengan manis, cuma mendengar, kena mengikuti pembelajaran ini. Nah, ada yang memilih mungkin tadi pagi juga tidak sarapan pagi. Ya, itu juga pilihan. Ada yang memilih, agak malas dah bangunnya, agak siangan saja. Ya, itu juga pilihan. Nah, tentunya semuanya punya akibatnya. Nah, seperti peribahasa mengatakan, pria itu takut salah memilih pekerjaan. Wanita takut menikah dengan pria yang salah. Nah, peribahasa ini mengingatkan kita bahwasanya memilih itu sangat-sangat penting dan harus benar. Nah, pria takut salah memilih pekerjaan. Wah, ini akan seumur hidupnya. Di dalam kehidupan 24 jam dia akan berjalan di dalam pekerjaan. Kalau dia salah memilih pekerjaan, dia akan terpaku dan berada di zona tersebut. Wanita juga sama, takut menikah dengan pria yang salah. Nah, ini akan bercerita tentang apa? Kehidupan seumur hidupnya yang harus dilalui. Sehingga mau menjadi bahagia juga sebagai wanita jangan salah memilih. Sebenarnya kedua orang ini mempunyai satu kesamaan, yaitu kamu harus melihat orang dengan tepat. Jadi kacamatanya dibuka sedikit, matanya dibuka agak besar sedikit. Karena kenapa? Kamu harus bisa melihat orang dengan tepat. Melihat itu bukan cuma sekedar, di depan mata kayaknya ganteng ya, kayaknya cantik ya, kayaknya masuk kategori saya ya, kayaknya begini ya, itu yang kita nilai hanya duniawinya saja. Tapi kita selalu lupa melihat ke dalamnya, ke innernya. Apakah dia adalah pilihan yang tepat untuk kita? Jadi jangan sekedar cuman cantik, pria lihat pekerjaan, ini pekerjaannya kayaknya meyakinkan, gue bisa dapat omsetnya berapa, menghasilkan berapa, punya kedudukan apa. Kita mungkin masih mau memilih hal yang tersebut. Wanita juga sama, melihat pria, kayaknya ini ganteng, kayaknya ini uangnya banyak, kayaknya dia punya ini. Nah, apakah kita itu disebut sudah melihat orang dengan tepat? Kita harus jeli, kita harus tahu bagaimana dan cara melihat orang dengan tepat. Nah, di dalam kehidupan manusia, hal apa yang harus dikerjakan dulu, hal apa yang akan dikerjakan nanti. Nah, kita harus tahu urutannya yang mana dulu nih, mana awal dan mana akhir. Sama dengan tadi peribahasa yang tadi, pria memilih pekerjaan, takut memilih pekerjaan, dia juga harus tahu, ya saya awalnya harus bagaimana untuk mencari pekerjaan, melihat pekerjaan dengan tepat. Nah, itu juga menjadi satu kebijaksanaan yang harus kita punya. Kemudian wanita juga sama. Begitu dia melihat, dia harus tahu hal apa yang harus saya kerjakan dulu. Bukan semata-mata dia mencari, yang kaya, dia mencari yang ganteng, yang enak diajak bicara. Bukan cuma sekedar itu, tapi lebih ke dalam kepribadiannya di dalam.
Sehingga urutan awal dan akhir ini kita juga harus melakukan pilihan yang benar. Jadi mana yang prioritas dalam hidup, mana yang boleh yang kedua, bagaimana yang ketiga, sehingga nanti kamu akan bisa memanage jam kehidupan kamu. Sehingga ya tidak bablas, juga tidak sia-sia dilewatin. Jadi semua ini memang harus kita lakukan dengan pilihan, harus dengan benar, ya. Nah, ingat urutan awal dan akhir. Jadi jangan cuma mikir, oh kayaknya saya banyak sekali pekerjaan. Begitu diurutkan cuma 1, 2, 3. Padahal bingungnya banyak, mikirnya banyak. Dan itu juga bukan solusi untuk kita agar kita bisa lebih tenang untuk menjalankan kehidupan. Ya, jadi harus sangat mengerti hal apa yang harus dikerjakan duluan dan hal apa yang akan dikerjakan nanti. Mana prioritas kamu, ya? Kemudian kita juga akan lihat di next ini, kita sering mengatakan yang paling penting dalam hidup adalah mendidik anak. Hal utama dalam kehidupan manusia adalah mengajarkan anak dengan benar. Ya, bila kita tidak mengajarkan anak dengan benar, apakah hidup kamu ini akan bahagia, ada berkah atau tidak? Dan hidupnya bisa lega dan bebas? Nah, ini yang harus paling kita mengetahuinya. Karena kenapa? Paling penting kan? Paling penting itu mendidik anak. Jadi bayangkan kalau mendidik anak tidak kamu jadikan pilihan yang pertama, nah bagaimana kehidupan kamu? Terutama mengajar anak dengan benar. Bukan cuma sekedar dididik, tapi benarnya ini, ujungnya ini. Mungkin banyak orang tua membedakan mendidik, mengajar dengan benar ini. Oh, mendidik ya udah, sudah saya kasih tahu 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya kasih tahu. Kayaknya sudah ribuan kali saya kasih tahu dan puluhan tahun saya kasih tahu. Kok anaknya begini terus? Nah, kita harus kembali kepada diri kita sebagai orang tua. Apakah kamu mengajar anak dengan benar? Kena notnya tidak? Nah, benarnya di mana? Pas tidak masa itu? Nah, kita juga harus melihat banyak sisi. Nah, bila kita tidak mengajar anak dengan benar, nah berarti pilihannya salah toh. Bila masih kecil dah, anaknya nanti aja setelah besar baru saya ajarin, atau ntar udah besar dia baru celing sendiri. Wah, nggak ada yang tiba-tiba Bapak Ibu. Semua itu hasil didikan, hasil pupuk, atau bahkan hasil bibit. Kalau bibitnya sudah jelek, mau kasih pupuk apa, repot juga untuk bisa menghasilkan lebih baik. Jadi kalau memang kita sudah tahu menentukan pilihan yang benar, yang paling penting itu apa, maka apa yang akan terjadi hidup kita? Bahagia? Ada berkah atau tidak? Ada orang yang punya banyak uang, banyak harta, banyak kedudukan, tapi kadang-kadang berkahnya tidak ada. Banyak sekali timbunan apa? Yaitu beban pikiran. Ini beban pikiran ini nggak kelihatan. Mungkin kita lihat dia fine-fine aja, happy aja, uangnya banyak, semuanya dia miliki, hartanya juga banyak, mau fasilitasnya apa aja, semua orang dia rasa semuanya cukup. Tapi tahukah kamu bahwa di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam batinnya, di dalam pikirannya, dia sebenarnya menderita. Hanya karena ego dia tutupi, ya dia merasa sudah lewati hidup, ya begini saja. Nah, sehingga mari kita ini membangun kehidupan kita agar hidup bisa lega dan bebas. Lega dan bebas itu apa? Bukan karena, wah saya bebas nggak diatur orang, saya bebas nggak dimarahin orang, saya bebas nggak diliatin orang. Oh saya bebas, semuanya saya bebas, saya bisa kemana aja, nggak ada yang ngelarang gitu loh. Apakah itu bahagia? Sebenarnya itu nggak bahagia. Sebenarnya makin banyak orang yang melihat kamu, semakin banyak orang yang memperhatikan kamu, menasehati kamu, memarahi kamu, ya kita harus bersyukur. Karena kenapa? Karena kita masih diperhatikan, kita masih orang masih membutuhkan kita. Nah, apa yang kita katakan bisa lega dan bebas?
Seharusnya kita lega dan bebas dari yang namanya kita disakiti, kita difitnah, kemudian kita dipuji. Nah itu juga kita bisa bebas. Loh, dipuji aja juga harus bebas? Iya dong. Karena dengan dipuji kamu bisa naik melayang sangat tinggi, sehingga begitu terjatuh ya kamu juga akan sakit. Apakah itu bebas? Belum bebas. Jadi kita harus mengontrol, menenteramkan hati kita di satu titik ketenangan. Karena kenapa? Titik ketenangan inilah yang akan membuat kamu hidup bisa berdamai dan kamu naik kebijaksanaan kamu sehingga benar-benar sampai ke akhir ujung hidup benar-benar bisa lega dan bebas. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang disakiti dan menyakiti. Nah, ini latihan. Jadi kita tentukan dulu pilihan. Setelah pilih baru berjuang toh. Nah, ini yang harus kita tentukan. Ya, jadi kita boleh bertanya, kehidupan apa yang kita pilih? Jadi, meletakkan pendidikan anak pada posisi yang pertama, maka kamu telah memilih dengan benar. Karena kenapa? Anak itu akan bersamamu sampai ya kalau bisa sampai di masa tua, Ya sampai di masa tua. Kalau tidak cepat dipanggil, ya mungkin sampai usia lanjut kamu bisa bersama dengan anak. Namun kalau kamu tidak didik anak ini dengan benar, ya ini akhirnya membuat kamu menjadi beban pikiran dalam kehidupan. Nah, apakah kamu telah meletakkan pendidikan anak pada posisi pertama? Kamu akan tahu jawabannya. Maka kamu telah memilih dengan benar kalau memang meletakkan pendidikan anak pada posisi pertama. Pendidikan yang seperti apa? Ini yang sangat penting. Jangan kamu kepengen anaknya bisa main piano, bisa biola, bisa ngedance, bisa main musik, bisa semuanya all in one. Apakah itu pendidikan? Ya, itu pendidikan di luar dari diri anak dan itu bisa dipelajari. Namun pendidikan yang sangat penting apa? Pendidikan untuk pertumbuhan dan kedewasaan dari anak itu yang sangat penting. Ya, jadi jangan boleh dibilang jangan ikut-ikutan ya. Anak siapa ikut belajar ini, anak siapa ikut belajar ini, anak saya kayaknya harus bisa deh. Anak saya ikut main ini, dia juga harus bisa deh. Dan nanti semua kita ikutin. Jadi nanti pada saat berkumpul orang tua kayaknya kepengen pamer. Anak saya juga bisa ini, anak saya juga bisa ini, anak saya juga bisa ini. Wah, yang bahagia itu siapa? Yang pamer itu siapa? Yang bangga itu siapa? Ya orang tua. Jadi apakah itu pendidikan? Orang tua, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, coba kamu berpikir kembali. Sudahkah kamu memberikan pendidikan batinnya? Nah, mungkin di sini kita misalkan makanan batinnya atau cuman dicokokin makanan duniawi alias makan enak, makan kemana, semua kebutuhan pakaian dan semua ini. Itu butuh? Memang butuh. Tapi bukan itu yang menjadikan dia lebih sukses, dia lebih bahagia nantinya anak. Tidak dengan seperti itu. Jadi ingat, pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan ke dalam dirinya, batinnya yang kita berikan, vitamin hatinya yang kita berikan. Jadi bukan cuma badan yang kita besarkan dan di luar dari pendidikan hatinya, ya itulah pendidikan secara formal, pendidikan secara tambahan ekstra, dia bisa bermain musik, bisa apa, itu adalah satu ekstra dan itu bukan untuk kita pamerkan tapi menjadi bekal kehidupannya nantinya. Tapi tanpa ada pendidikan ke dalam diri hatinya, maka juga tidak akan atau salah menentukan pilihan. Jadi ingat, pendidikan anak yang pertama, posisi pertama, tapi pendidikan seperti apa Bapak Ibu harus jeli memilihnya dan memilahnya dan memprioritaskannya dari awal sampai akhir urutannya seperti apa. Ya. Bagaimana cara mendidik anak? Tadi kan sudah menentukan pilihan nih, bahwasanya kita balik ya, bahwasanya meletakkan pendidikan anak pada posisi pertama, itu kan jadi pilihan. Nah ini udah benar katanya. Nah, bagaimana cara mendidik?
Kalau kita sudah meletakkan pendidikan itu, bagaimana mengarahkannya ke jalan yang benar? Ini sangat penting. Mendidik itu caranya ini loh. Jadi banyak jalan menuju ke Roma, dan kita harus tahu, kita harus sadar cara yang mana, arah yang mana yang cocok dengan diri saya. Nah itu harus kita tahu. Sebagai orang tua kita harus ngeh ya, kita harus tahu bahwasanya kita ini akan berada atau bagaimana membidik atau bagaimana cara mendidik. Teorinya kita harus tahu dan tentu harus praktek. Jadi bukan cuma sekedar tahu secara teori. Bagaimana mengarahkannya ke jalan yang benar? Nah ini juga. Jadi bila orang tua tidak punya arah ke jalan yang benar, maka anak mau dibawa kemana? Orang tua aja tidak tahu arahnya, apalagi anak yang harus kemana. Jadi kita harus tahu tujuan kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa dan memberikan keteladanan. Kita harus tahu arahnya, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengarahkannya. Ini yang sangat penting. Ya, mungkin karena waktu ya, nanti kita akan kembali melihat bagaimana cara mendidik dan bagaimana cara mengarahkannya. Yang penting kita sudah tentukan pilihan dulu, yaitu pilihan yang pada pendidikan anak yang pertama. Ingat, pendidikan secara batinnya, yaitu secara moralitasnya. Silahkan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Sukri Adi Berita, biasa dipanggil Sukri. Saya asli dari Aceh, suku Gayo, tepatnya Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues. Saya bergabung dengan moralitas ini lebih kurang sekitar 3,5 tahun. Ya, lumayan lama. Awalnya saya hanya ikut-ikutan, ada apa rame-rame, saya ikut datang, saya melihat, mendengarkan, ternyata yang diajarkan di dalam moralitas ini masuk ke dalam diri saya. Karena di moralitas ini hanya diajarkan tentang 5 hubungan. Hubungan orang tua dan anak, hubungan atasan dan bawahan, persaudaraan, suami istri, kemudian hubungan pertemanan. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ini sangat menyentuh di hati, yang disebut dengan rel kehidupan di dalam moralitas. Kalau kita sudah mampu mengikuti rel-rel kehidupan di dalam moralitas ini, insya Allah kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian di moralitas ini kita ada salah satu program, yaitu sungkeman, membasuh kaki kedua orang tua atau kakak, suami, kemudian abang, atau orang-orang yang kita anggap berarti di dalam kehidupan kita. Selama ini kan banyak orang yang berkata bahwa kita sayang sama orang tua, tapi kalau mau dikaji lebih jauh lagi, apa sih makanan kesukaan orang tua, apa sih hobinya orang tua, kita belum tentu paham. Tapi coba kalau kita bertanya kepada orang tua bisa menjelaskan secara rinci tentang kita anaknya. Itulah salah satu manfaat yang kita dapat dari moralitas ini. Demikian. Banyak mereka yang tadinya ikut moralitas ini asal-asalan, asal ikut karena merasa terpaksa biar enak dilihat orang. Ternyata setelah dia mengikuti, kemudian kita sentuh hatinya melalui hubungan orang tua dan anak, banyak yang berurai air mata. Mereka sangat tersentuh. Itu yang kita rasakan, dan hasilnya kita lihat bagus. Mereka berubah ke arah yang lebih baik, bukan hanya memperbaiki hubungan dengan orang tua dengan kelima hubungan tadi, mereka juga mempererat kembali hubungan dengan Tuhannya. Tuhan sampai surganya. Iya. Saya berharap kepada teman-teman, baik itu relawan ataupun ke orang-orang
orang yang belum bergabung ke moralitas ini, supaya mari kita bahu-membahu bersatu mengembangkan kembali moralitas ini. Ya, mari sama-sama. Tujuannya untuk membahagiakan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi relawan moralitas Kita di tetap luar ya. semangat. Semangat terus ya Pak. Ya. Baik, kita kembali. Tadi sudah rehat sebentar, break sebentar. Nah, tadi adalah video salah satu relawan kita saat beliau berada di penjara. Ya. Nah, sebelum kita berada di sana, ya persiapkan dirimu, sedia payung sebelum hujan. Ya. Jadi intinya sediakan payung seperti apa? Yaitu payung yang bagaimana, yang kita kembali lagi tadi, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mengarahkannya ke jalan yang benar. Nah, kita lihat nextnya, yaitu memberi teladan dengan kelakuannya sendiri. Nah, itu dia jawabannya dengan dua ini tadi. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana mengarahkannya ke jalan yang benar? Nah, kamu Bapak Ibu, kita semua, ayo kita yang memberi teladan dengan kelakuannya kita sendiri. Nah, sehingga apa itu pendidikan? Nah, kalau kita sudah tahu kita memberi teladan, maka kita akan cari tahu apa itu pendidikan sebenarnya. Nah, marilah kita renungkan dengan tenang. Hari ini kita mendidik anak melalui jalan yang mementingkan nilai tinggi, maka dia akan berjalan ke kehidupan yang bagaimana? Yaitu ketenaran. Ya tenar dong, saya dikenal orang, wih dia nilainya tinggi, dia orang juara umum, juara 1, juara semuanya. Yang didapatkan ketenaran. Dan orang tua apa? Ya juga kebanggaan. Orang tua, anak saya begini. Nah, bibit apa yang sudah kita tanam? Itu ketenaran. Jadi kita sebagai orang tua, apakah juga ada bibit itu? Nah, tadi kita kembali ya, bagaimana mendidik anak itu sebenarnya. Kuncinya ada di sini, yaitu kita memberi teladan dengan kelakuannya sendiri. Nah, kuncinya ada di sini. Jadi kalau kita orang tua memahami apa itu pendidikan dengan cara mementingkan, kamu ujiannya harus dapat 100. Nah, berarti di balik itu kamu sudah menanam bibit ketenaran. Ya, arogan. Sok pamer nanti. Para orang tua sekalian, apakah sekarang ini kamu masih akan berkata kepada anakmu, kamu hanya perlu belajar, dan belajar saja. Pekerjaan rumah yang lainnya tidak perlu kamu kerjakan. Maka kamu teruslah belajar. Apakah setelah lulus universitas ada jaminan untuk kehidupan yang bahagia dan sempurna? Tidak ada hal semacam ini. Sekarang tidak ada, ke depannya juga tidak ada. Jadi jangan berpikir, sekarang nggak ada, nggak apa-apa deh. Ntar sudah berapa tahun kemudian dia sudah dewasa, terus ada. Tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba. Semua itu harus punya bibitnya. Semua itu harus ditanam dulu, barulah bisa kita menuai hasilnya. Ya. Kita memberitahukan anak untuk terus ujian. Yang lainnya tidak perlu dikerjakan. Maka anak kita akan kehilangan rasa tanggung jawabnya. Dia belajar demi apa? Demi harga diri siapakah? Demi harga diri orang tuanya. Nah, kita orang tua juga harus tahu, apakah kita mengajarkan anak seperti itu? Sehingga anak yang berbakti adalah ingin membuat hati orang tuanya tenang. Berharap di kemudian hari orang tuanya akan ada kehidupan yang baik. Sehingga dia tidak akan berhentinya meningkatkan perilaku moralitas dan kemampuannya sendiri. Anak yang seperti ini barulah akan ada perkembangan yang besar. Nah, buat kamu tentunya adalah anak-anak bukan anak yang kecil, tapi anaknya orang nih. Kamu punya orang tua. Coba tanya kepada diri sendiri. Sudahkah kamu menjadi anak yang berbakti? Berbakti itu apa?
Berbakti itu berarti kamu membawa banyak uang, membelikan dia sesuatu, memberikan dia obat, memberikan dia ini, memberikan dia kualitas kehidupan, memberikan semuanya kamu berikan. Apakah kamu anak berbakti? Atau bahkan kamu memberikan keluarga, memberikan cucu, memberikan istri? Apakah kamu anak yang berbakti, memberikan suami? Nah, kamu harus tanya kembali kepada dirimu. Karena kategori anak yang berbakti adalah membuat hati orang tuanya tenang. Itu salah satu syarat menjadi anak yang berbakti. Dan dia berharap di kemudian hari orang tuanya akan ada kehidupan yang baik. Sehingga apa yang dilakukan anak? Actionnya apa? Ini dia tadi. Dia tidak akan berhentinya meningkatkan perilaku moralnya. Nah, ini kategori anak yang berbakti. Jadi dia terus meningkatkan perilaku moralitas dan bahkan kemampuannya sendiri, kemampuan hidupnya, kemampuan skillnya, kemampuan dia menghadapi masalah, kemampuannya ini. Nah, inilah kategori anak yang berbakti. Kamu coba menilai dirimu sendiri. Sudahkah menjadi anak yang berbakti? Oh, jawabannya belum ada di salah satu ini. Ayo, pacu dirimu. Tingkatkan dirimu untuk punya perilaku moralitas yang selalu meningkat. Baik itu sehari cuma satu kamu lakukan, tapi itu make sure kamu lakukan setiap bait dari moralitas. Bukan hanya sekedar kamu ucapkan, bukan sekedar kamu tahu, saya sudah tahu kok, sekarang banyak orang semua sudah tahu, namun tidak dilakukan. Nah, jadi mari kita sama-sama menjadi anak, yaitu anaknya orang nih. Kita punya orang tua, atau semua manusia pasti punya orang tuanya. Nah, kamu harus masukkan, jadikan pilihan, mau memilih jadi anak yang berbakti, atau setengah-setengah berbakti, atau bahkan tidak berbakti. Nah, kamu yang menentukan pilihan, karena kita sudah kasih tahu, ini loh sebenarnya kategori anak yang berbakti. Yes, jalankan saja, ya. Pahamilah, pimpinan dan pengusaha yang benar-benar sukses kebanyakan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut, kita harus berpikir dari sudut pandang yang lain. Pemilik usaha merasa tidak menemukan orang berpotensi. Sebenarnya, pemilik usaha memerlukan orang berpotensi yang bagaimana? Nah, tentunya Bapak Ibu punya jawaban. Ya, mungkin yang pinter, yang kuliahnya atau S-nya banyak. Nah, kita juga harus memahami seperti apa. Kita tahu kategorinya seperti apa, potensi itu seperti apa. Kita semuanya harus mengerti apakah kita adalah orang yang berpotensi atau tidak. Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, kita tidak berpikir dari sudut pandang itu, maka memang susah untuk menemukan orang-orang yang berpotensi. Apakah jaminan punya latar belakang yang banyak, sekolah yang tinggi, dan dia dikatakan orang yang berpotensi? Belum tentu Bapak Ibu. Karena kenapa? Dengan ilmu orang yang banyak sekarang, kita juga sudah melihat perkembangan dunia, belum tentu dia adalah orang yang berpotensi. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang pendidikannya sangat tinggi-tinggi, namun di saat menghadapi kehidupan dia bablas. Dia kebingungan. Dia nggak tahu jalannya kemana. Padahal SS-nya banyak. S1, S2 dan seberapa, itu banyak sekali. Tapi kenapa saat menghadapi kehidupan dia kebingungan? Nah, ini hal yang harus kita sadari. Kita memilih masuk ke kategori yang mana. Nah, karena sekarang ini untuk ke depan ini memang sangat-sangat dibutuhkan orang-orang yang berpotensi. Pasti pada sudah bertanya ya, berpotensi itu seperti apa sih sebenarnya? Bahkan di sini mungkin kita boleh mencoba sebelum saya jawab ya, sebenarnya pemilik usaha memerlukan orang yang berpotensi yang bagaimana nih?
Nah, ada yang bertanya, katanya mungkin ada ya di sini yang bertanya, katanya dalam mendidik anak haruslah ada pengorbanan. Misalnya orang tua atau ibu yang bagaimana, ya atau ibu yang bekerja, bagaimana cara melepaskan pekerjaan yang dijalankannya. Nah, itu dia ya. Jadi dalam mendidik anak kita tadi sudah milih ya, padahal penting ya dalam hal mendidik anak harus ada pengorbanan. Ya jelas lah, kalau tidak ada pengorbanan, ibu aja melahirkan anak aja berkorban. Nah, kenapa untuk saat mendidik tidak berkorban? Nah, bagaimana katanya dengan cara melepaskan pekerjaan, katanya juga penting nih. Kalau nggak bekerja kayaknya nggak menghasilkan. Nah, menurut Bapak Ibu, dulu orang tua kita apakah juga orang kaya-kaya sekali? Apakah orang tua kita juga wanita karir yang luar biasa? Ternyata tidak. Sebenarnya pekerjaan itu bagaimana cara melepas itu hanya satu ego yang kita peluk. Karena kenapa? Dengan kita melepaskan pekerjaan, kita berasumsi bahwasanya ekonomi sekarang sangatlah susah. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan ekonomi susah, semua orang akan susah. Karena kenapa? Kita hidup dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Coba kita mikir, kita butuh hidup atau lebih banyak butuhnya atau lebih banyak inginnya. Kita sebenarnya butuh makan sehari 3 kali. Pakaian, kalau benar-benar yang namanya butuh, Bapak Ibu coba hitung deh. Satu hari kamu punya berpakaian itu berapa pasang sih? Apalagi yang sudah bekerja. Pasti dari pagi kamu keluar rumah terus pulang baru satu. Pulang mandi, mungkin sudah malam kamu berpakaian rumah atau sudah berpakaian pakaian tidur. Pakaian tidur cuma terus sampai kamu bangun, nah cuma satu. Lain cerita kalau ada yang ngompol ya. Jadi ya itu mesti ganti-ganti kalau yang ngompol, banyak harus dipersiapkan. Kalau untuk kita yang dewasa ini, ya kita cuma butuh satu gitu loh. Nah jadi kita harus pahami kebutuhan kita apa. Kenapa sampai ibu harus bekerja banting tulang, bahkan jam terbangnya ibu lebih tinggi daripada si bapak gitu loh. Wah, ibu pulangnya harus jam berapa, terus meetingnya banyak, terus keluar kota, dan bahkan mungkin gajinya lebih gede gitu loh. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita kejar sebenarnya, yaitu duniawi kan, uang kan. Uang itu kita pakai sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Kalau semua disesuaikan dengan keinginan, seberapapun entar sebentar lagi anakmu dewasa, suruh aja anakmu kerja biar semua terpenuhi keinginannya toh. Nah, jadi buat ibu-ibu kalau sudah berkomitmen untuk berumah tangga, kalau si bapak itu bisa memberikan kamu makan sehari 3 kali, berpakaian kalau cuma 1 hari 1, berarti kamu dalam seminggu cuma butuh 7 pakaian saja, berarti di lemari pakaian cuma 7 ya. Nah, saya rasa itu sudah cukup. Dan bahkan bisa lebih kalau kita bercerita tentang kebutuhan. Nah, makan sehari 3 kali, bukannya disuruh makan yang mewah-mewah, tapi itu kita diminta untuk makan yang sehat. Makanan sehat sangat murah sekali Bapak Ibu. Jadi bukan makanan yang mahal itu baru sehat. Jadi cobalah kita belajar lebih bijak, jangan pernah takut melepaskan pekerjaan yang ada, karena di balik itu pengorbanan kamu akan kamu rasakan di dalam keluarga, melihat keluarga akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya, jadi buat ibu-ibu belajarlah melepas keinginan. Ya, jadi bukan bilang oh saya susah melepas pekerjaan karena keinginan kamu gede gitu loh. Jadi lihat kembali kamu butuhnya apa. Ya, di dalam keluarga sebenarnya hidup sangat sederhana. Ya, itu tadi ada yang bertanya, kemudian ada satu lagi nih, ada beberapa ya. Bagaimana cara mendidik anak yang dari kecil itu tidak mendapatkan didikan dari siapapun, di saat besar menjadi orang yang tidak baik. Nah, ini
jangan salahkan orang tua ya, karena orang tua tidak bisa mendidik kamu. Maafkan dia dulu pertama yang perlu kamu lakukan, yaitu maafkan orang tuamu yang tidak tahu cara mendidik, karena dia sibuk dengan sehari-hari itu. Mungkin ayah yang selalu sibuk mencari nafkah, dia lupa bagaimana gimana ya didik anaknya ya gitu. Buat ibu juga sama. Nah, kita sebagai anak, maafkanlah orang tua kita dulu yang pertama. Yang kedua, saatnya kita sekarang ini haruslah bersama-sama mengisi kekurangan orang tua kita apa. Nah, kita belajar menjadi lebih bijak supaya next kita menjadi orang tuanya dari anak kita, dari orang tuanya orang lain, itu bisa menjadi orang tua yang lebih bernilai luhur, sehingga ya maafnya dosanya nggak banyak. Padahal banyak orang mengatakan, wih, apalagi kalau udah jadi mama, surga ada di telapak kaki ibu. Bener nggak surgamu gitu loh. Nah, jadi ini yang harus kita dapati. Nah, bagaimana dengan anak ini kalau orang tuanya tidak memberi, terus anak juga tidak dapatkan? Nah, ini tergantung nanti berkah dari anak, yaitu jodoh dengan anak. Jadi jodoh dengan anak itu seperti apa? Nah, kita yang memupuk, dan mungkin anak tersebut juga bisa memupuk dia di sejak kecil. Mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya. Nah, jadi buatlah jodoh yang baik, tenunlah dan goreslah jodoh-jodoh itu. Jadi jangan bilang males untuk bisa berjodoh dengan orang lain, ya. Dimana bisa, bagaimana menarik jodoh itu? Ya, ketemu orang sapalah, senyumlah, tapi hati-hati jangan senyum-senyum sendiri dan sok kenal. Nah, itu juga hati-hati. Jadi butuh kebijaksanaan. Baiklah, karena juga waktu, nah, jawabannya yang tadi orang yang berpotensi itu seperti apa? Tentunya kita di minggu depan itu ada di hari Rabu, di jam yang sama. Mudah-mudahan minggu depan kita semua berdamai ya. Doakan bisa berdamai dengan yang namanya signal, namanya internetan, sehingga kita bisa tepat di jam 4 bisa ketemuan langsung, bisa ngobrol langsung. Jadi jangan pernah ragu memberikan pertanyaan-pertanyaan, atau ada yang mau bercerita tentang kehidupannya, silahkan ya. Baik, sambung ke minggu depan, dan terima kasih sudah memilih untuk bergabung di program live Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan. 谢谢大家. Program live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan, Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Halo sahabatku dimanapun engkau berada, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu ya? Pasti rindu ingin belajar dan bersama berbagi kembali. Tapi karena masih situasi pandemi, harus tetap di rumah ya. Masa pandemi membuat kita terjebak dalam situasi yang membingungkan. Ingin melakukan banyak hal, tapi dibatasi oleh keadaan yang mengharuskan untuk tetap di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Nah, kali ini Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia akan menemani kita semua di rumah dengan sebuah program yang menarik, bertemu secara online dalam program live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Ayo, lepaskan kepenatanmu, kekhawatiranmu, kesusahanmu, rehat sejenak. Luangkan waktumu dengan terus mengikuti program live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Apa saja programnya? 1. Oasis, obrolan asik, santai, ilmu, sehat, moralitas. 2. Keluarga moralitas. Apa itu Oasis?
Obrolan asik, santai, ilmu sehat, moralitas. Kita akan berbincang-bincang dengan santai dan asik tentang proses kehidupan manusia yang bermoral. Bagaimana memproseskannya hingga menjadi pengalaman hidup yang lebih bahagia dan bijaksana. Pastinya dengan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang luhur, juga telah terukur oleh waktu dan ruang, yang tentunya menarik dan berharga untuk kamu pelajari walaupun berada di rumah. Ikuti Oasis ini secara live setiap hari Senin pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Peserta dapat bertanya secara langsung melalui chat live. Yuk segera bergabung di YouTube dan Facebook kita berikut ini. Keluarga moralitas. Keluarga adalah tempat pertama kita untuk berbagi tentang nilai-nilai kehidupan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kali ini bersama keluarga moralitas kita akan berbagi seputar pembelajaran moralitas secara real dan detail agar mendapatkan keluarga yang bahagia dan memiliki kebijaksanaan. Nikmati tayangannya secara langsung dari kantormu, rumahmu, tentunya bersama keluarga. Ikuti secara live setiap hari Rabu pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Peserta dapat memberikan pertanyaan secara langsung melalui chat live. Mari bergabung di YouTube dan Facebook kita berikut ini. Yuk, klik and join with us. Waktunya membangun kehidupan yang berkebijaksanaan dan bahagia. Mari belajar bersama, share dan ajak teman-temanmu agar mereka juga bahagia. Untuk menjadi orang bijak hanya bisa dicapai dengan melatih diri. Terima kasih, salam moralitas.